الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وإمام أهل الميامين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول ربكم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقد أكد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah himpun kita semua di tempat yang penuh dengan keberkahan, bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah tetapkan, menegakkan salat ibadah Jumat secara berjamaah. Oleh karena, ma'asyiral muslimin, marilah kita merafakkan puji syukur atas segala kenikmatan ini, seraya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang kita lakukan, bermanfaat, berfaedah bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Salawat mengiring salam ma'asyiral muslimin kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna yang telah Allah tetapkan menjadi nabi karena kesempurnaan ajaran dan akhlaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya layak untuk kita jadikan teladan. Di mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh hadirin sekalian untuk berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai insan yang memiliki istiqomah untuk senantiasa mempelajari ajaran-ajaran kemuliaannya, mengamalkannya, menghayatinya, dan berusaha untuk terlibat menyebarkan kemuliaan ajaran ini agar generasi yang datang selepas kita dapat merasakan kemanisan iman seperti yang kita rasakan. Ma'asyiral muslimin, mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, izinkan khatib menyampaikan wasiat tazkirah nasihat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul setiap mengawali khutbahnya. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang kita pelajari di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memiliki multitask, memiliki banyak peran dalam kehidupannya. Sebagai seorang Nabi menyampaikan wahyu yang ia terima dari Tuhannya, mengajarkan kebaikan di tengah-tengah umatnya, di saat yang sama menjadi pimpin di tengah komunitasnya, memiliki kesabaran untuk mendengar curhatan yang disampaikan oleh ibu janda yang mengadukan kezaliman mantan suaminya, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Di saat itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di samping keluarganya, memiliki waktu
untuk bahkan berolahraga dengan keluarganya. Ma'asyiral muslimin, peran-peran yang begitu luar biasa menyita pikiran, usia dan tenaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai sumber kekuatan untuk memberikan pelayanan terbaik pada setiap, sehingga di tengah-tengah kesibukan yang seperti itu justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memanggil Bilal, ya Bilal, arihna bis salah ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Ma'asyiral muslimin, justru sebahagian daripada kita yang seringkali menomorsekiankan salat, mengakhirkan salat, bahkan melambatkan dan meninggalkan salat dengan alasan kesibukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru di tengah-tengah kesibukannya melaksanakan peran yang begitu luar biasa, justru menjadikan salat sebagai mahkota, dan itulah sumber kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga masing-masing pihak dapat diberikan hak sesuai dengan porsi dan proporsionalnya. Ma'asyiral muslimin, salah satu di antara spirit yang kita dapat ambil daripada salat adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat yang dilaksanakan dengan syarat dan rukunnya, yang dihayati dengan falsafah dan internalisasinya, dapat menghadirkan pribadi-pribadi yang tulus, memiliki keikhlasan, dan sejatinya ini adalah ruh yang paling utama pada saat kita bisa memberikan pelayanan. Seseorang yang tidak memiliki keikhlasan yang tulus, maka tentu ia tidak akan mungkin memberikan pelayanan yang prima. Orang-orang yang di dalam dirinya ada intent dan concern serta interest yang lain, justru melakukan pelayanan sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah salat sebagai satu-satunya ibadah yang tidak mengenal negosiasi. Pada saat kita sebagai orang muslim, mungkin kita akan tetap menjadi muslim yang baik meskipun kita tidak melaksanakan ibadah haji. Iya, karena ibadah haji memiliki syarat. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sehingga pada saat kita tidak memiliki kemampuan untuk beribadah ke tanah suci, peluang untuk tetap menjadi orang muslim yang baik tetap terbuka. Rukun Islam yang lain bernama zakat. Zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang telah memiliki syarat nisab dan juga haul. Bagi mereka yang memiliki keberlimpahan harta tetapi tidak sampai haul, maka jatuhlah kewajiban zakat ke atasnya. Orang muslim tetap terbuka untuk menjadi muslim yang baik meskipun tidak membayar zakat lantaran syarat tidak terpenuhi. Begitu pula dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah memberi ruang kepada yang musafir, kepada yang sakit, kepada yang memiliki permasalahan kesehatan, diberikan untuk tidak berpuasa dengan menggantinya atau membayar fidyah dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh fikih. Akan tetapi tidak demikian dengan salat. Ma'asyiral muslimin, salat diwajibkan ke atas orang kaya dan miskin. Salat diwajibkan ke atas orang yang musafir ataupun yang mungkin ataupun yang musafir. Salat diwajibkan ke atas mereka yang hidup di dalam era damai ataupun di dalam era peperangan. Bahkan Allah menerangkan ayat secara khusus tentang bagaimana kaifiyah dan tata cara salat pada saat peperangan terjadi. Ini menandakan salat didesain oleh Allah Subhanahu wa taala
bukan hanya sebagai sebuah ritual, tetapi merupakan media untuk melatih serta membentuk karakter di dalam diri. Dan oleh karenanya Allah mengatakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sistem, dengan waktu yang telah ditentukan dengan sedemikian apiknya. Ma'asyiral muslimin, tidak ada toleransi untuk tidak melaksanakan salat. Orang kaya salat, orang miskin wajib salat, orang sehat salat, orang sakit salat, orang mukim salat, orang musafir salat. Ma'asyiral muslimin, maka sifat-sifat yang lahir dari perintah waktu yang didesain dengan sedemikian hebat adalah dedikasi, kedisiplinan, keteraturan, ketertiban. Bukankah perkara-perkara sebegini menjadi karakter utama serta core value yang ada di dalam pelayanan yang harus kita berikan? Tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah diberikan, dedikasi. Ma'asyiral muslimin. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mendesain salat dengan gerakan, rangkaian dan juga bacaan yang telah ditetapkan. Pada saat kita melafazkan takbiratul ihram Allahu Akbar, sejatinya kita bukan hanya sekedar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menekan ego dan keaguan. Orang akan mampu memberikan pelayanan terbaik pada saat ia mampu menekan keaguan, kepentingan pribadi dan juga keegoan. Bagaimana mungkin seseorang akan memberikan pelayanan terbaik sementara yang dikedepankan adalah dirinya, sementara yang ditonjolkan adalah keakuannya? Dan oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada saat orang hidup di atas muka dunia, yang selalu diperjuangkan adalah mukanya. Jika merawat dari seluruh tubuhnya, yang selalu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah mukanya, wajahnya. Pada saat seseorang bekerja, kadang-kadang kita sering mendengar istilah mencari muka. Dan sadarkah kita, ma'asyiral muslimin, pada saat kita melaksanakan salat, gerakan yang paling sering adalah sujud. Dan itu artinya pada saat itu wajah muka yang selama ini kita perjuangkan dan kita agungkan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas tanah yang seringkali kita pijak-pijak. Pelayanan yang terbaik dapat terhasil dari kemampuan kita untuk melakukan internalisasi atas nilai-nilai salat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah at-taibu minadz dzanbi habibur rahman. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa taraham ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Wa alamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bada'a bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudsihi mukhbiran wa amiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلني مقيم الصلاة اللهم اجعلني مقيم الصلاة اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا مولانا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Dosa yang besar ataupun yang kecil, dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak. Di tempat yang penuh dengan keberkahan, di hari yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah, kami memohon kepadamu kiranya Engkau ampunkan segala dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jika seandainya kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka, berkatilah umur mereka, anugerahkan kekuatan kepada mereka untuk taqarrub ibadah munajat di usia senja mereka. Anugerahkan kemampuan kepada kami, kemampuan untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Jika seandainya kedua orang tua kami dalam keadaan sakit, ayah dan ibu kami sakit berkepanjangan di tempat tidur ya Allah, angkat penyakit mereka, turunkan obat syifa penawar dari sisimu ya Allah. Anugerahkan kesabaran kepada mereka untuk melalui hari-harinya. Berkatilah, berikanlah kepada kami kesabaran untuk merawat mereka sebagaimana dahulu merawat kami di saat kami masih kecil. Ampunkan kami ya Allah yang seringkali tidak pernah hadir pada saat mereka memerlukan kami. Ampunkan kami ya Allah yang seringkali melupakan mereka pada saat kami mendapatkan nikmat dan anugerah darimu. Ya Allah, jika seandainya kedua orang tua kami telah wafat, ayah dan ibu kami telah wafat meninggalkan kami beberapa waktu ya Allah, ampunkan mereka ya Allah, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu. Jangan siksa mereka karena kedurhakaan kami ya Allah. Ampunkan kami yang tak mampu berbakti di saat mereka masih hidup ya Allah. Ya Allah, jagalah keluarga kami. Ya Allah, jauhkanlah rumah tangga kami dari perselingkuhan dan perceraian ya Allah. Jagalah anak-anak kami dari minuman keras pada akhir zaman perzinahan ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang senantiasa mendirikan salat, mencintai rumahmu dan juga kitab suci-Mu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ila salati.